kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu. Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Baik, Mas Riza, Anda melihat tragedi ini bisa menjadi momentum untuk betul-betul membenahi semua masalah yang selama ini belum bisa diselesaikan? Paling tidak ini adalah sebuah cambuk yang sakit tapi perlu. Artinya ketika sebuah master plan tidak selesai, ini loh hasilnya, korbannya begini, akibatnya begini. Jadi memang harus dicubit agar kita bangkit. Apa yang dilakukan dengan statement Pak Menhub bahwa akan melibatkan KAI dalam pembangunan prasarana ada betulnya, walaupun nanti secara teknis Pak Joko pasti tahu agak susah itu karena menyangkut anggaran dan segala. Tetapi paling tidak itu sebuah pengakuan bahwa kalau mengenai prasarana ya diajak omong yang akan pakai gitu. Jangan jalan sendiri-sendiri. Itu sebuah langkah awal yang bagus. Tinggal nanti teknisnya kita akan bicara lagi soal AIMO, soal TA itu soal apa namanya anggaran dari dari Kemenhub segala macam lah, soal teknisnya itu perlu dibicarakan dengan baik-baik sehingga tidak lagi seolah-olah pada akhirnya nanti tinggal Kemenhub akan buang badan, bukan itu, tetapi mengajak KAI seperti saya tadi bilang agar berkomunikasi dan bersama-sama berkolaborasi untuk memperbaiki sistem perkeretaapian kita. Apakah bisa dilakukan dengan cepat? Enggak juga, perlu waktu dan ini hambatan birokrasinya banyak banget. Dan saya duga sih setidaknya secara politis sudah ada isyarat bagus, tinggal didobrak aja supaya segera bergerak dengan cepat. Dan satu lagi, dunia ada nggak? Oke, baik. Kalau begitu menurut Pak Joko, kebijakan konkret seperti apa yang harus didorong? Saya kira anggaran itu penting ya. Kami sudah mengingatkan tahun lalu ketika ada pemangkasan anggaran, tolong untuk keselamatan itu jangan dipangkas. Ya. Karena ini penting untuk apa? Ya kita harus prioritas keselamatan menjadi hal yang utama. Itu satu. Ya. Selain itu Pak? Yang kedua adalah masalah edukasi itu penting. Ya, karena tadi saya bilang sosialisasi itu paling 7 hari kok. Tapi kita punya kurikulum pendidikan yang berkeselamatan. Artinya sejak usia dini itu diajarkan. Karena itu kita kan pengen 2045 negara maju. Negara maju itu pasti ada kurikulum pendidikan. Edukasi harus dimulai dari bangku pendidikan ya? Harus itu ya. Sehingga apa? Ya tidak ada lagi orang-orang yang dengan mudahnya melanggar lalu lintas. Dan karena setelah kejadian ini beberapa hari kemudian ada lagi Pak kejadian yang serupa. Di Blitar itu kan, di Blitar kemudian di Gerobokan juga ya, itu terjadi juga ya. Dan yang penting lagi itu penegakan hukum itu penting. Ya, ini sudah dimulailah. Lihat kemarin itu ada penindakan di mana di daerah Senen ya, itu kita lihat sejauh mana. Bila perlu ya tilang aja karena itu cukup banyak yang melanggar itu. Kalau tilang nggak mempan ya cabut aja SIM-nya. Itu lebih baik saya kira ya biar ada efek jerah. Kalau enggak ya terus-terusan seperti ini. Sembari itu benar-benar lah ini menjadi hal yang serius dan saya setuju tadi Pak Reza bilang cambuk buat kita bersama ya. Ini harus kita perbaiki apalagi saya bilang jalan ini sudah bukan kalau di perlintasan darurat perlintasan saya bilang kalau jalan itu sudah darurat keselamatan jalan kita cukup parah kan cukup. Kemarin ada kecelakaan jalan juga, korbannya sama kan 16 juga di jalan raya itu kan, sama. Jadi kepedulian negara harus ada untuk keselamatan kita. Oke, baik. Kalau dari Mas Ilham, jadi apa langkah konkret yang harus segera didorong untuk jangka pendek ini maupun jangka panjang nanti? Untuk jangka pendek ini segera saja realisasikan apa yang diucapkan oleh Pak Presiden. Semua pihak yang terkait dengan hal itu harus melakukannya. Walaupun pertanyaannya siapa yang menjadi manajer dari itu semua. Karena masalahnya ini kan bukan soal dibangun di satu titik atau dua titik, tetapi soal penganggarannya bagaimana,
pelaksanaannya bagaimana, sebarannya di mana saja, itu kan harus butuh manajer. Nah sekarang manajer untuk pembangunan itu siapa? Apakah berasal dari Seknek yang mengarrangemen itu semua, ataukah dari yang lain? Nah ini kita perlu berharap Presiden bisa menunjuk juga apakah Kemenko Infrawil yang menjadi manajer itu semua. Kalau ya, maka harus dibentuk timnya. Karena kalau tidak dibentuk tim, akhirnya ini dilihat orang sebagai project as usual. Orang menyebutnya angka 4.000 triliun ada sebuah angka yang sangat luar biasa kan? Maka akhirnya dianggap sebagai sebuah project saja. Padahal ini adalah project untuk berkeselamatan bertransportasi. Nah kalau hal yang disampaikan oleh Presiden ini bisa benar-benar dieksekusi dalam 1 atau 2 tahun ini, maka kita bisa melihat bahwa memang apa yang disampaikan oleh Presiden itu memang efektif dijalankan oleh seluruh kementerian lembaga terkait. At least 1 atau 2 tahun ya. Iya. Tapi dalam jangka pendek, Mas Riza, kalau kita lihat ya apa ya, ini memang mungkin bukan ranahnya khusus spesifik regulator atau operator, tapi masyarakat kita lihat bagaimana perilakunya dan itu sangat sulit untuk mengubahnya. Dalam jangka pendek, adakah yang bisa kita lakukan terus-menerus untuk setidaknya meminimalisasi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar? Kalau mau spesifik, misalkan sebuah perlintasan sudah berkali-kali ada kecelakaan situ, ya ditutup. Seketika itu akan mengurangi peluang terjadinya lagi. Harus sampai se-ekstrim itu ya Harus langkah yang ekstrim. dilakukan? Iya, Oke. kalau enggak ya bolak-balik. Di Grobogan itu beberapa tahun yang lalu sudah pernah loh. Iya. Mati juga, sampai keseret, sampai ke stasiun Grobogan itu kereta mobilnya. Sekarang terulang lagi. Berarti kan memang nggak belajar kita. Ya betul, wah, pasti orang lain juga. Tapi maksudnya hal yang sama bisa terulang di titik yang sama itu kan ya gimana ya? Menurut saya tutup aja gitu dengan segala konsekuensi. Apa kita mau mengorbankan nyawa sia-sianya untuk nerabas tadi? Kan ya enggak. Dan ya gimana ya? Ya harus tegas lah. Kalau memang tutup, apalagi yang liar-liar, yang tidak ada jalan, tutup aja gitu dengan segala konsekuensi. Dengan segala konsekuensinya. Ya, termasuk waktu kejadian yang di Banten, ada odong-odong, kan ditutup akhirnya. Odong-odong ketabrak kereta juga. Dan yang tutup. menutup itu adalah pemerintah daerahnya? Tadinya DJKA. lama, akhirnya itu pakai rel itu dipaku, ditancapkan di situ, selesai udah urusannya. Oke, baik. Jadi harus ada political will, ketegasan juga, dan edukasi juga untuk masyarakat. Kita nantikan bersama. Terima kasih Mas Riza, Mas Ilham, dan juga Pak Joko sudah bergabung di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, tragedi kereta di Bekasi Timur menjadi catatan kelam. Pengingat sistem transportasi mesti segera dibenahi karena keselamatan penumpang bukan menjadi pilihan melainkan harga mati. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.